Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah, atas izinnya kita semua bisa bermujahadah, bisa bertemu kembali dalam rangka silaturahmi atau silah ukhuwah. Kalau biasa teman-teman hijrah bilangnya ngopi, ngobrol perkara Islam. Namun kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa bermujahadah, bisa bersilah ukhuwah dengan kawan-kawan kita yang masih remaja. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada beberapa 8 orang. Ada 8 orang remaja Islam yang senantiasa akan berbagi dengan kawan-kawan, dengan kakak-kakaknya atau dengan orang tuanya. Alhamdulillah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa ikhlas istiqomah menjalankan risalah Allah dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kawan-kawan semuanya, juga adik-adik yang berbahagia yang Bapak cintai, alhamdulillah kita akan sharing bersama di sini. Gak usah tegang, di sini tidak akan disuntik COVID-nya, kalem ya. Nah, kawan-kawan semua atau juga yang menyaksikan acara ini, seperti yang diketahui bersama, acara ini insya Allah sudah melalui protokol kesehatan. Di sini semua, baik ya saya sendiri yang berbicara juga adik-adik yang ada di depan saya ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Jadi insya Allah agenda ini senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Baik, insya Allah kita pada kesempatan malam hari ini akan sharing terkait dengan adik-adik kita ini mondok di pesantren, ada yang sekolah di sambil pesantren dan lain sebagainya. Kali ini sebelum bertanya kepada adik-adik, nyebutnya bapak apa kakaknya, asa kakak sampai sekolah tanya bapak welahnya. Nah, sebelum berbagi dengan kita adik-adik ini, izinkan adik-adik semua untuk berkenalan dengan bapak dan juga berkenalan dengan kawan-kawan atau dengan pemirsa yang senantiasa mengikuti agenda Zoom pada kesempatan malam hari ini. Ya, di sini Bapak pegang berapa nama? Ada Haidar. Mana Haidar? Nih, sebut ini mic-nya. Namanya, nama dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Abdul Jabbar. Sekolah di SMP Zat Aikebes Cianjur. Kelas 8. Kelas 8. Oke. Selanjutnya next. Nama Muhammad Al-Fatih. Sekolah di Pesantren Tahfiz Mutiara Darul Quran. Kelas masuk lagi ke kelas 1. kelas takbir. Alhamdulillah. Udah semangat atau pagi? Siap, next. Selanjutnya ada Amjad. Nama sama sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Amjad. Sekolah di Persis. Sekolah di Persis. Kelas 5. Kelas 5. Oke. Selanjutnya
Ada Sidik. Ayo, namanya siapa? Sidik? Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Sidik Ibnu Rizal. Heeh. Eh, Kelas? Kelas 6. Kelas 6. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsad Abdul Rashid. Kelas 3 SD Sekolah Supa Al Lestari. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Taufik Salahuddin. Topik Ahmad Topik. Kelas Kelas 1. SMP. Sekolah? Next, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Sulaiman. Sekolah di Pesantren Tahfiz Mutiara Darul Quran, kelas 7. Setuju. Next, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaki Somantri. Saya sekolah di Pondok Pesantren Tahfiz Mutiara Darul Quran, Kelas kelas 8. 8. Alhamdulillah. Kita semua sudah berkenalan dengan adik-adik kita, para santri yang ada di depan. Insya Allah mereka semua sekarang sedang belajar dan mondok atau sekolah di beberapa pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, anak-anak sekecil mereka bisa merasakan bagaimana suka dan dukanya mondok di pesantren atau sekolah di pesantren, ya. Baik, adik-adik semua, nggak usah tegang. Ini kita akan sharing dengan adik-adik dan juga nanti dengan kawan-kawan yang masih di luar. Kan tidak semua ya seusia kalian ini, seusia antum ini bisa merasakan mondok, ya kan? Ada temannya Jaki yang nggak mondok, ya kan? Ada teman Hafiz yang belum mondok, begitu pula teman-teman yang lainnya. Ada yang mondok, ada juga yang memilih untuk tidak mondok, ya. Nah, jadi kita di sini akan sharing, akan berbagi, ya, akan berbagi bagaimana suka dukanya antum semua bisa mondok, ya. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya nih dengan sama antum semua, ada nggak guru di sekolah atau di pesantren yang suka jadi favorit antum semua? Guru favorit antum di sekolah atau di pesantren, ada nggak? Kalau ada, sok dari sini dulu nggak apa-apa. Nanti dimasukin lagi ke sana, ya. Mulai dari Jaki dulu. Ada nggak guru? Ada nggak Jaki guru yang menjadi favorit buat Jaki nih di pesantren? Ada? Siapa gurunya? Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Gimana Ustadz Ahmad? Keren? Apa baik atau gimana menurut pandangan Jaki? Ustadz Ahmad ini bisa jadi favoritnya Jaki, kenapa? Baik Ustadz Ahmad ya. Baik gitu ya. Baik. Nah, jadi Ustadz Ahmadnya baik dan senantiasa mengayomi Jaki sehingga menjadi guru favorit buat Jaki gitu ya. Oke, selanjutnya Hafiz. Ada nggak guru favorit Hafiz di pesantren yang menjadi favoritnya Hafiz? Siapa? Ustaz Teguh. Ustadz Teguh. Ustadz Teguh. Ustadz Teguh ini gimana? Baik atau gimana? Menurut pandangan Hafiz sendiri? Hebat. Hebat. Hebatnya dia hafiz Quran atau memang dekat dengan anak-anak atau gimana? Ya, hafiz Quran, terus paham tafsir sama Quran. Gitu. Itu yang menjadi favorit buat Hafiz ya. Siap, bagus ya. Next, Kang Opik. Ayatnya Kang Opik di pesantren guru favoritnya Opik saha geura? Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat S. Labib. Ustadz Rahmat saha? SPDI. Kunaon eta Ustadz Rahmat teh bager? Rendah hati, Masya Allah ya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang tua juga guru-guru ya. Ternyata anak-anak seperti remaja yang ada di depan kita itu senantiasa memfavoritkan guru itu yang baik, yang rendah hati dan cerdas dan juga mampu merangkul mereka ternyata ya.
Nah selanjutnya ada Irsyad. Ada nggak guru favorit Irsyad di sekolah di pondok? Ada Siapa? Sultan. Pak Sultan. Kenapa Pak Sultan ini baik? Kocak atau gimana? Baik, kadang lucu. Oh kadang lucu, baiknya. Nah, itu yang buat Rasid jadi favorit Pak Sultan ini ya. Nanti disampaikan sama Pak Sultan. Salam dari anak-anaknya ya. Selanjutnya ada Sidik. Ayo Kang Sidik. Ayat guru favorit Sidik di sekolah. Ayat. Ustaz Farhan mungkin. Hah? Ustaz Farhan. Ustadz Farhan. Ustadz Farhan itu bagus gitu. Disiplin. Oh disiplin, mantap. Itu yang menjadi favoritnya adik-adik. Selanjutnya ada Amjad. Ayat guru masak favorit di sekolah. Ustaz Farhan. Ustadz Farhan. Disiplin. Disiplin. Baik, selanjutnya Kang Patih. Ada Saha? Siapa? Yang deket. Ustadz Ustaz siapa ya? namanya. Ustadz Ahmad. Satu. Ustadz Teguh. Oh sama kayak Hafiz ya. Ustadz Teguh ya. Baik di orangnya. Mengajari Islam lebih dalam lagi. Oh gitu. Itu yang membuat Patih jadi tertarik ya dan menjadi guru favoritnya Patih gitu ya. Yang udah dibuat. Siap, bagus. Oke. Ada Haidar. Siapa Haidar? Ustaz Fatur Rahman. Ustadz Fatur Rahman. Kenapa Ustadz Fatur Rahman yang bisa menjadi favoritnya Haidar? Cara ngajarnya mudah dipahami sama ya dekat sama kita. Mudah dipahami dan dekat sama anak-anak gitu. Nah ini para orang tua dan juga kawan-kawan semua. Tadi kita sudah berbagi dengan adik-adik kita yang ada di depan. Nanti juga kawan-kawan semua yang aktif di dalam Zoom bisa interaktif untuk bertanya kepada adik-adik semua bagaimana kesan dan kesannya mereka dalam mondok ya. Nah ini banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ternyata memang guru yang senantiasa dijadikan favorit oleh adik-adik kita di sini itu adalah kebanyakan adalah orang-orang atau guru-guru yang senantiasa dekat dengan mereka, mau berbagi dengan mereka, mau mendengarkan cerita mereka dan senantiasa menjadi teman bagi mereka. Nah ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua dan juga guru-guru semua. Mari kita jalin kedekatan dengan anak-anak kita di rumah. Supaya apa? Supaya kita pun juga mampu menjadi orang tua favoritnya anak-anak ya, ataupun juga gurunya favorit dari anak-anak. Baik, terima kasih adik-adik semua. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Nggak usah tegang, santai nya. Kalau Jaki sendiri, menurut Jaki nih, ada nggak yang bikin kangen ketika kemarin kan? Sekarang kan lagi liburan nih, lagi liburan sekolah ya, lagi liburan pesantren. Ada nggak yang bikin kangen, pengen segera masuk sekolah gitu? Misalkan makanan seblaknya atau makanan apanya, atau di sekolah tuh ada tempat favorit atau apa gitu. Ada nggak tempat atau hal yang membuat Jaki itu kangen pengen segera masuk sekolah gitu? Pas ngapal Qurannya. Pas ngapal Qurannya, jadi ada nuansa kangen gitu ya, kangen bersama-sama bareng-bareng, duduk bareng ngapalin Quran gitu. Itu yang bikin kangen ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Hafiz sendiri ada? Kalau saya ada. Ada. Apa yang bikin kangen Hafiz bisa pengen masuk segera ke pondok? Ya teman-teman yang selalu bersama menghadapi suka dan duka. Gitu. Masya Allah. Ada teman punya CS juga ya, punya kawan-kawan juga di sana ya, yang bisa bareng-bareng ngadepin permasalahan bersama gitu ya. Oh, itu yang bikin kangen Hafiz ya. Alhamdulillah. Kalau Opik ada nggak yang bikin kangen? Ayat teh nu bikin sono hayang buru-buru ke pesantren. Ayat teh aya naon coba? Oh, mandi bareng berenang gitu. Wah, oh jadi ngantrinya di mandi gitu, kamar mandi ngantri. Itu suasana seperti itu yang bikin kangen ya. Kadang-kadang Masya Allah ya, luar biasa ya. Ibu-ibu jaga kawan-kawan semua, ternyata di pesantren itu banyak hal yang membuat kita tuh kangen ingin segera
kembali ke pesantren. Bukan dengan masalah hal yang besar, masalah sepele pun juga bisa bikin kangen. Tadi mantri di tempat mandi, kalau mau makan ngantri dulu dan lain sebagainya, itu luar biasa ya. Itu membuat kita iri bagi yang nggak pesantren. Harusnya iri. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngerasain hal seperti mereka gitu ya. Nah, baik, Ustadz, ada nggak yang bikin Ustadz kangen masuk pesantren? Apa itu? Belajar bersama. Belajar bersama. Oh, lain mandiin domba, bukan berkuda gitu, bukan ya? Malah belajar bersama ya. Kenapa Kang bisa kangen belajar bersama gitu? Seneng rame-rame? Iya. Oh, karena seneng rame-rame. Ya. Lanjutnya Opik, Sidik, apa yang bikin kangen Sidik? Belajar bareng. Hah? Apa? Belajar bersama. Oh, belajar bersama-sama. Sama ya kayak Ustaz ya. Kalau Amjad sendiri apa? Bermain bersama. Main bola gitu ya. Nah, itu yang bikin kangen ya. Kalau Pati sendiri apa? Yang bikin kangen Pati pengen segera masuk ke pondok gitu. Bisa PDKT sama Allah Ustaz. Oh, bisa apa? PDKT. Oh, gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau Haida sendiri gimana? Gadang waktu UAS. Ih, jangan bergadang harusnya mah. Belajar. Oh, belajar gitu ya. Jadi bergadang bareng-bareng sambil belajar gitu ya, belajar menjelang UAS, itu yang bikin kangen ya. Ya itu ini menjadi perhatian kita ya buat para orang tua dan juga guru. Ternyata memang suasana di rumah yang begitu membuat anak-anak betah pun juga mampu membuat kangen ingin segera masuk ke pondok atau ke sekolah. Ini membuktikan memang ada magnet tersendiri ketika belajar bersama di sekolah atau belajar bersama di pondok secara offline ya tentunya. Dan ini menjadi perhatian khusus buat kita sebagai orang tua untuk senantiasa mensupport mereka agar mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, oke. Buat Haidar nih, dari Haidar dulu. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini ternyata yang di depan malah diam, yang di belakang malah heboh. Penontonan heboh, lalu pembawa Ari pemateri malah cara ricing gitu. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan dari Haidar dulu nih. Kan tadi mah ada yang bikin kangen nih di pondok. Kira-kira sekarang dibalik, ada nggak yang bikin sedih di pondok itu? Yang membuat kita itu sedih dan harus mondok. Kenapa sih aku harus mondok kayak gini? Terus kita tuh jadi sedih gitu. Ada nggak? Misalkan jauh dari orang tua, misalkan. Terus jauh dari teman-teman yang lain. Ada nggak yang bikin sedih? Kan tadi sukanya sudah, sekarang dukanya. Ada nggak kira-kira dukanya masuk pondok? Ya, nggak tahu sih. Oh, berarti memang belum menemukan ya, hal-hal yang memang membuat Paling sedih. lihat temen dihukum. Oh gitu, itu sedih, bikin sedih. Teman dihukum karena memang nggak disiplin gitu. Gitu. Kalau Pak Pati sendiri ada nggak hal yang membuat Pati sedih? Kenapa sih Pati harus masuk pondok sedangkan teman-teman yang lain enggak gitu? Ada nggak perasaan seperti itu? Nggak apa-apa, nggak ada juga. Nggak ada apa? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Kalau Amjad ada nggak yang bikin sedih masuk ke sekolah gitu? Apa yang buat Amjad? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, dilewat. Nggak ada. Sidik ayah? Nggak ada. Ustaz? Perpisahan kelas 6. Gimana? Perpisahan kelas 6. Oh, perpisahan kelas 6. Kenapa bikin sedih? Oh, harus berpisah sama kakak-kakaknya gitu ya. Oh ya, siap. Kalau Pik ada nggak yang bikin sedih ketika mondok di pesantren? Misalkan jauh-jauh bapak, jauh-jauh si mama. Ayah perasaan gitu, karena ngerasa jauh gitunya. Lu memang lumrahan seperti gitu gitunya. Tapi itu dirasakan ke Pik gitu ya. Kalau Hafiz sendiri ada? Nggak ada, happy mulu aja. Happy terus ya, mantap. Kalau Jaki sendiri ada nggak yang bikin Jaki ngerasa sedih gitu karena jauh dari orang tua atau seperti itu? Ada nggak perasaan kayak gini?
Nggak ada yang malah seneng aja gitu ya, malah seneng, malah happy gitu kan masuk pesantren itu ya. Alhamdulillah ya. Nah ini menjadi apa namanya, menjadi pelajaran juga buat kita, sekaligus menjadi sebuah renungan bahwasanya memang ketika hari ini orang-orang memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren itu membuat kadang-kadang ada kekhawatiran anak itu tidak betah. Ternyata kita bisa saksikan sendiri pernyataan mereka tuh rata-rata membuat mereka tuh malah semakin betah. Tidak ada keraguan dalam diri mereka, bahkan rasa sedih pun juga tidak ada. Buktinya tadi kita tanyakan satu persatu, kebanyakan happy, malah kangen dengan pondok, kangen dengan gurunya, kangen dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran buat kita, jangan sungkan untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok gitu kan. Sekalipun kita mampu gitu kan untuk mensupport mereka. Ya makanya oleh karena itu kita sebagai orang tua, mari kita support anak-anak kita untuk senantiasa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depan. Baik, adik-adik, sekedar informasi saja buat kawan-kawan semua. Jadi adik-adik yang duduk di depan ini dengan berbagai macam karakternya. Ada yang pendiam seperti Pati gitu kan, pendiam. Ada yang sidik yang malu-malu, ada juga yang berani, ada juga Opik yang pendiam juga. Jadi macam-macam karakter ya. Macam-macam karakter, dan ini memang sudah menjadi karakter dari adik-adik ini. Baik, gak usah tegang. Next ada ada pertanyaan selanjutnya buat adik-adik semuanya. Kira-kira kalau tadi kan sudah ketemu, sudah bikin kangen sama gurunya ya, ada guru favorit gitu kan, ada kawan-kawan yang bikin kangen di pondok. Nah sekarang kira-kira ada ngepesan buat guru-guru dari antum ada pesannya buat guru, misalkan ingin mengungkapkan kata-kata sayang buat guru atau ungkapan terima kasih buat guru, ada nggak? Dari Jaki dulu deh. Jaki, ada nggak kira-kira ungkapan sayang atau pernyataan terima kasih buat guru karena sudah mendidik kita atau menyayangi kita atau seperti apa? Ada nggak Jaki? Ingin menyatakan sesuatu nggak buat gurunya, guru favoritnya? Misalkan kan terima kasih Pak siapa tadi, Pak Teguh ya, Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Teguh sudah mendidik Jaki menjadi lebih baik lagi, sudah menjadikan Jaki anak yang soleh, menjadikan Jaki belajar seorang hafiz. Terima kasih. Ada nggak? Pengen nggak ngomong kayak gitu? Mumpung ada kamera nanti bisa disampaikan sama gurunya. Terima kasih buat guru-guru yang telah mengajarkan Jaki dari 0 sampai bisa menghafal Al-Quran dan menghafal tafsirnya. Oke, tepuk tangan biar nggak kaku ya. Kalau Hafiz sendiri ada nggak yang ingin disampaikan buat gurunya? Ya, terima kasih untuk guru-guru yang sabar ngajar gitu. Hafiz walaupun nakal gitu tapi guru-guru tetap sabar ngajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, terima kasih, semoga Allah membalas dengan balasannya yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal alamin. Nah ini para guru ya, mohon disaksikan. Jadi adik-adik ini mengungkapkan rasa terima kasihnya buat para guru semua. Jadi mohon para guru-guru pun juga tidak henti-hentinya untuk mendidik dan mengajarkan mereka. Tepuk tangan buat Hafiz. Opik, hayang nyaris teh Kak Guru, hayang nyaris terima kasih nuhun Pak, terus ajarkan Opik di pesantren besok. Terima kasih kepada guru-guru yang memberikan Opik manfaat. Amin. Ya. Amin. Nah, tepuk tangan Mbak. Oke. Ya, Ihsan, Anda ingin ngomong sesuatu nggak buat gurunya? Terima kasih atau apa gitu, atau minta maaf karena sudah nakal di sekolah atau gimana atau di mana?
Terima kasih guru-guru yang ada di sekolah udah mendidik sama menjaga. Masya Allah. Ya. Ya ternyata guru-guru tuh bukan hanya sebagai pendidik tapi juga penjaga, sebagai pengganti dari orang tua kita ya. Tepuk tangan buat Ustaz. Sekarang buat Sidi. Ayo Sidi, kita kena isi-isi. Ayo, badannya respon ke guruna. Terima kasih Terima kasih guru-guru. guru-guru yang ngajarin dan sabar karena ada teman atau saya yang nakal gitu lah. Jadi tetap sabar gitu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Sidi. Oke. Buat Amjad. Anda nggak mau pengen ngomong sesuatu nggak sama gurunya? Paling terima kasih doang Terima kasih doang. yang ngajarin Amjad jadi kayak sekarang gini. Jadi bisa baca, bisa tulis gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Amjad. Nah, Pati pengen ngucapin sesuatu buat gurunya? Sama. Mohon pertanyaannya sama semua. Pengen ngucapin sesuatu, terima kasih buat gurunya gitu. Cok. Terima kasih untuk para guru-guru yang telah mengajarkan Guru-guru. Terus ilmu yang insya Allah bermanfaat. amin. Amin. Sehingga membuat Fatih menjadi soleh gitu ya. Insya Allah. Tepuk tangan buat Fatih. Satu lagi, Haida. Kakak mahasiswa boleh? Boleh. Sama guru boleh, sama kakak mahasiswa boleh. Makasih buat Musrif yang selalu ngedisiplinin kami menyelesaikan masalah kami gitu. Makasih buat Kak Aufa yang ngajarin cara ngafal yang baik, yang cepat, yang benar, sama Kak Wahyu yang sering bangunin waktu sahur, bangunin waktu tahajud, nyiapin sahur sama nyiapin bukaan. Ya. Ya, terima kasih buat para guru-guru semua, buat kakak-kakak para pembimbing yang sudah mengajarkan adik-adik semua. Mudah-mudahan segala jerih payah para guru, para pembimbing semua dalam mengajarkan adik-adik atau anak-anak kami di sini, Allah balas dengan pahala terbaik buat para guru dan juga para pembimbing, baik itu di sekolah ataupun di pesantren. Ya, tepuk tangan buat guru-guru semuanya. Ayo. Nah, kalau tadi kan ungkapan terima kasih buat para guru nih. Nah, sekarang Bapak pengen dengar ungkapan terima kasih kalian buat Bapak, Mama, atau ayah bunda kalian. Ya. Jadi bayangin sama Jaki, sama Hafiz, sama Opik, sama Irsad, sama Sidik, sama Hamzah, sama Fatih, sama Aida. Orang tua yang sudah melahirkan kita, orang tua yang membiayai kita sekolah, yang mendidik kita sejak kecil sampai sekarang ini gitu. Nah, pasti akan ada ungkapan terima kasih kalian buat orang tua. Silahkan sampaikan dari Haida dulu. Ungkapkan pernyataan terima kasih buat ayah, bunda, atau orang tua Haida. Silahkan disaksikan orang tuanya. Di hadapan ini. Oh, ada hadapan ya. Silahkan. Ya, terima kasih buat ayah yang ngebiayain buat sekolah gitu, yang ngedidik disiplin dari kecil, yang ya selalu ngingetin kalau ada salah, ngebangunin kalau ketiduran gitu. Ya gitulah. Buat bundanya. Buat bundanya ya makasih udah ngelahirin. Makasih udah ngelahirin. Ya gitulah. Makasih sudah mau Ngedidik para dengan tua, kasih sayang gitu. kasih sayang. Nah ayah kalau marah gitu. Sabar gitu ya. Sabar. Kalau Patih sendiri, terima kasih buat Haida. Patih ya, tepuk tangan. Pengen ayah tuh pada duduk. Ada nggak yang pengen Patih sampaikan sama ayah Edi sama ibu? Manggilnya ibu apa mama? Ibu. Ada nggak pengen? Ada. Sok. Terima kasih
para orang tua yang sudah membiayai anaknya untuk mendapatkan ilmu di pesantren. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Fatih. Fatih ini ternyata diam-diam menghanyutkan, walaupun diam bahasanya tapi luar biasa. Ya, Amjad, pengen ngomongin terima kasih nggak buat ayah sama bunda? Jangan nangis, biasa aja. Ayo, pengen ngungkapin terima kasih nggak? Coba bayangin sama kita kalau orang tua kita tidak menyayangi kita, pasti kita akan dibiarin aja gitu, nggak dikasih makan, nggak disekolahin, dibiarin menjadi anak nakal. Tapi karena kasih sayang orang tua, kita itu dididik, disekolahin, dipesantrenin, maka harus ada ungkapan terima kasih itu. Sok sampaikan. Terima kasih buat ayah yang udah ngebiayain sekolah, sama udah ngasih uang jajan. Oh, sama bundanya? Kalau bunda, makasih udah ngejagain Amjad dari kecil sampai sekarang ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Amjad. Opik, Sidik. Ayah Sidik. Terima kasih ayah, terima kasih bapak. Terima kasih yang sudah mengajarkan sholat untuk apa, untuk ya, dan bekerja untuk membiayai sekolah, dan udah menjaga Sidik Dari kecil sampai sekarang. Ya. Untuk ibu, terima kasih Sudah menyayangi, mendidik, dan dari kecil sampai sekarang. Tepuk tangan buat Sidi. Ayo Sat, ada nggak Sat? ada. Apa? Terima kasih untuk ayah yang sudah membiayai sekolah dan mengasih uang jajan, dan Buat bundanya? buat bundanya terima kasih udah menjaga dari kecil sampai sekarang, sama memasakin makanan untuk keluarga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz. Ini kayaknya polos-polos banget ya. Kalau Opik, terima kasih ya Bapak. Terima kasih sudah membiayakan Opik pesantren, mendidik Topik sejak kecil sampai sekarang gitu ya. Kalau Mama? terima kasih Umi Iya. Sudah mendidik Topik dari kecil sampai besar. ya. Tepuk tangan buat Topik. Kalau Hafiz sendiri ada yang pengen disampaikan buat Abi sama Umi? Ada. Apa? Terima kasih kepada Umi dan Abi yang telah mengorbankan segalanya. Insya Allah nanti Hafiz balas walaupun tidak bisa dibalas. Terima kasih. Tepuk tangan buat Hafiz. Zaki, ada nggak yang ingin diungkapkan buat manggilnya Umi, Abi? Ya, benar. Ada nggak yang disampaikan? Terima kasih untuk ayah dan bunda yang telah membiayai Jaki masuk ke pesantren dan mendidik Jaki dari kecil hingga besar. Ya, amin ya Rabbal. Tepuk tangan buat Zaki. Ya, tadi ungkapan terima kasih anak-anak buat para orang tua, gitu kan, yang senantiasa sabar mendidik mereka, yang sudah senantiasa memasakkan mereka, membiayai mereka. Terima kasih ungkapannya buat orang tua. Ya, kami membuka sesi kedua, yaitu interaktif dengan pemirsa ataupun juga kawan-kawan yang aktif di Zoom. Silakan barangkali yang ingin bertanya
kepada adik-adik ya silahkan sebelum kita akan ada sesi ketiga yaitu sesi penutupan. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya dari Zoom terkait dengan agenda kita malam hari ini. Ada yang ingin bertanya dari orang tuanya atau dari kawan-kawannya? Silahkan. Ya, jadi sekedar informasi ya. Jadi adik-adik kita di sini, anak-anak kita di sini itu ini bukan hanya satu sekolah, tetapi mereka dari berbagai macam sekolah dan pondok pesantren. Dan yang paling kecil di sini adalah Irsad ya. Irsad kelas 3 sudah mondok di mana? Supah Mustani ya, yang paling kecil. Yang paling gedenya Zaki sama Haidar sama Fatih ya. Nah, itu jadi paling gedenya itu SMP. Nah, ini menjadi mereka dari berbagai macam sekolah dan pondok pesantren. Ada yang ingin bertanya, Ustaz? Dari Zoom? Oh ya, ada permintaan tes tahfiz katanya tuh dari orang tuanya. Nah, asal surat Al-Ikhlas we, sudah tes tahfiz. Mau tes tahfiz surat apa? Oh ya, ada yang sudah hafal surat An-Naba? Ada? Semua hafal? Hafal tuh? Kalau tidak hafal nanti dibantu sama kakak-kakaknya ya. Bapak juga kadang-kadang hafal, kadang-kadang ngabdi. Kalau ini mau kan hafiz Quran, kalau ini mau kakak diajar gitu ya. Masya Allah. So, dari Zaki dulu. Surat An-Naba nanti 2 ayat. Jangan banyak-banyak. So. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا الإنسان أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. Ya, lanjut. Dua aja. Ayo. Wa anzalna linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Selesai yang terakhir. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wa la sharaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وأحصى كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دحاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi permintaan dari yang ikut online gitu kan, tadi permintaannya adalah pembacaan tahfiz gitu kan. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan surat An-Naba ya, masing-masing sudah membacakan surat An-Naba. Baik, alhamdulillah adik-adik juga anak-anak semuanya, alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini Allah turunkan hujan. Kita pahami Allah turunkan hujan itu ada sebuah keberkahan. Nah, juga berada di dengan lingkungan yang soleh, gitu kan. Kita semua di sini bertemu dengan tujuan untuk silaturahmi, untuk silaturahmi. Insya Allah Allah senantiasa memberikan perlindungannya, Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam pertemuan ini. Jadi gak usah malu-malu, gak usah sungkan, karena Allah sudah insya Allah akan memberikan keberkahan pada setiap pertemuan orang-orang yang menjaga silaturahmi. Nah, ini kan menjaga silaturahmi. Coba Zaki sama Hafiz, sama Opik, sama Amjad, sama Irsad, sama yang lainnya kan kadang-kadang jarang ketemu ya. Tapi alhamdulillah hari ini ketemu. Begitu pula yang lainnya. Hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawannya. Ini menjaga silaturahmi. Nah, menjaga silaturahmi itu kan kita paham Allah senantiasa berikan keberkahan. Apa tuh? Menjaga silaturahmi apa aja? Menjaga keberkahan, panjang umur, melancarkan rezekinya, adanya sebagainya. Pokoknya Allah senantiasa memberikan pahalanya bagi orang-orang yang menjaga silaturahmi. Ya, silahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya kembali di dalam online, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Tidak ada ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Bapak ya. Pertanyaan terakhir, siapa sosok yang menjadi favorit buat adik-adik semua? Sosok yang menjadi tokoh favorit buat adik-adik semua, sehingga menjadi ketika ingat nama si tokoh itu menjadi semangat gitu kan, untuk belajar, semangat untuk hidup, semangat untuk hafiz Quran gitu. Dari sini dulu, dari Zaki dulu. Ada nggak tokoh yang favoritnya Zaki? Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, wah itu panglima terhebat gitu ya. Jadi Khalid bin Walid ini menjadi tokoh favoritnya Zaki ya, pemberani. Zaki kudu berani ya, kudu jadi panglima terbaik umat Islam. Amin. Allahu Akbar. Nah, jadi Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima terbaik dalam sahabat Rasul, di antara sahabat Rasulullah. Khalid bin Walid itu adalah panglima terbaik ya. Jadi bahkan salah satunya panglima terbaiknya Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah wafat pun setiap peperangan itu selalu dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Ya, itu luar biasa, mantap. Kalau Hafiz ada tokoh yang menjadi favorit Hafiz sendiri siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mantap, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan nanti Zaki seperti Khalid bin Walid, Hafiz seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab itu seorang yang tadinya itu mudah marah, temperamen, tetapi ketika masuk Islam, marahnya itu untuk Islam. Marahnya itu karena Islam gitu kan. Jadi ketika ada melihat kemaksiatan, Umar bin Khattab marah.
ketika melihat kezaliman Umar bin Khattab marah. Ternyata di dalam Islam itu boleh marah, tapi untuk Allah. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu pahlawan terhebat, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah itu kan ada sebuah hadis, setan aja lari melihat Umar bin Khattab. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau Opik sendiri ada nggak tokoh yang menjadi favorit Opik? Siapa Opik? Deket ini. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, mantap itu kan. Ali bin Takbir. Oh, Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah mantu dari Rasulullah dan jadi khalifah keempat. Khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai Saifullah. Ya, Saifullah, dan dia juga seorang mujahid atau seorang panglima perang juga, luar biasa. Kalau Insan ada? Ada Siapa? Bilal. Bilal bin Rabah. Wah, mantap. Bilal bin Rabah ini juga salah satu sahabat Rasulullah yang senantiasa diberikan ujian yang berat, gitu kan, dalam panas terik matahari, dikasih batu badannya, terus diikat, gitu kan, terus diminta untuk masuk, untuk keluar dari agama Islam, tetapi Bilal bin Rabah kuat keimanannya, hanya mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Nah itu menjadi bahkan kata Rasulullah, terompahnya Bilal bin Rabah itu sudah ada di surga, padahal Bilal bin Rabahnya masih ada di dunia. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk adik-adik semua nanti menjadi bersama dengan sosok tokoh-tokohnya. Kalau Sidik ada? Ada dua sih. Hah? Ada dua. Muhammad Al-Fatih sama Abu Bakar. Muhammad Al-Fatih dan Abu Bakar. Allahu Akbar. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih sama Abu Bakar. Muhammad Al-Fatih itu adalah penakluk Konstantinopel dan Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah dan juga menjadi khalifahnya yang pertama setelah pengganti Rasulullah. Ya. Kalau Amjad? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sama kayak Zaki ya. Mantap. Jadi Khalid bin Walid itu adalah seorang panglima perang terhebat ya. Bahkan kalau kita bisa lihat sejarah perang Uhud itu, gitu kan? Perang Uhud itu saat itu pasukan Quraisy itu ada dalam kendalinya Khalid bin Walid. Pada saat itu kaum muslimin bahkan kalah gitu ya, Khalid bin Walid ya. Tapi hidayah masuk kepada Khalid bin Walid dan akhirnya Khalid bin Walid pun juga menjadi panglima terhebat di dalam pasukan kaum muslimin. Baik, Fatih ada? Siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan Syahrukh Syahrukh. Wis, mantap. Nabi Muhammad dan Syahrukh. Ya, kita ini menjadi idola kita semua. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, dan juga Syahrukh itu adalah salah satu artis yang masuk Islam ya, artis Muslim yang menjadi panutan bagi artis yang lainnya. Mantap. Kalau Haidar? Yang pasti Nabi Muhammad sama Zaganus Pasa. Siapa itu? Asistennya Muhammad Al-Fatih. Oh, mantap. Allahu Akbar. Ya, kita doakan adik-adik kita di depan dan kita doakan anak-anak kita semua menjadi sosok tokoh-tokoh yang diidolakan oleh mereka. Dan alhamdulillah buat kita semua sebagai orang tua dan juga para guru, ternyata sosok tokoh-tokoh yang mereka idolakan itu adalah bukan sosok atau tokoh-tokoh orang-orang kafir atau artis-artis Korea, tetapi adalah sosok pahlawan-pahlawan Islam yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Kita doakan mereka semoga cita-cita mereka senantiasa Allah kabulkan. Allah senantiasa berikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang lancar buat orang tua dan juga mereka, sehingga mereka mampu menggapai semua cita-citanya. Dan semoga pertemuan ini bukan hanya senantiasa di sini, Allah senantiasa kumpulkan kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia ya. Jadi kalau di surga mah pasti bakal bahagia ya. Jadi kalau misalkan hari ini sedih, jauh dari orang tua karena di orang tua di rumah kita di pondok, nggak usah sedih. Karena suatu saat nanti Allah akan pertemukan kita dalam momen yang bahagia ya.
Bapak doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada guru, kepada kedua orang tua, kepada guru, dan juga menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kalian. Baik, terima kasih Bapak ucapkan buat kalian. Tidak ada hadiah terbaik buat kalian selain doa terbaik dari Bapak dan juga dari orang tua dan juga guru-guru semua. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada salah-salah kata. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Atau ada yang ingin disampaikan terakhir kali? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Hah? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita malam hari ini dengan istighfar, doa kafarat majlis dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kesalahan datangnya dari pribadi anak yang baik. Kita akhiri pertemuan kita. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Atur nuhun Kang Jaki.